Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina. Di sini saya akan memperagakan pemeriksaan REN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan, nama saya Dr. Aina. Dengan Bapak siapa? Umurnya berapa, Pak? Alamatnya di mana? Jadi di hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada ginjal Bapak. Tujuannya untuk mengetahui adanya kelainan tertentu. Apakah Bapak bersedia? Apabila Bapak bersedia, silakan saya ini konfirmasi apakah Bapak sudah buang air kecil. Kalau belum, silakan Bapak buang air kecil terlebih dahulu ya Bapak ya. Apabila sudah, silakan Bapak berbaring di sini terlebih dahulu. Kemudian silakan ini bajunya dibuka separuhnya saja ya Bapak ya, sembari saya mempersiapkan. Saya melakukan gerakan cuci tangan dengan baik benar. Jadi yang pertama, untuk pada pemeriksaan REN atau ginjal ini nanti kita yang pertama lihat dengan cara inspeksi. Yang pertama kita lihat dari bagian abdomennya dulu. Kita perhatikan apakah ada tanda radang, kemudian apakah ada inflamasi, kemudian setelah nanti apakah ditemukan adanya benjolan. Apabila nanti ada, terutama di bagian radioflank atau di bagian pada bagian lateral. Kemudian setelah itu nanti kita juga lihat apakah ada struktur, luka dan lain-lain. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan melakukan palpasi. Untuk palpasi pada pemeriksaan REN kita akan menggunakan teknik balotemen. Jadi untuk palpasi teknik balotemen, yang pertama adalah pemeriksa berdiri di samping kanan penderita. Kemudian setelah itu nanti tangan kiri dari penderita kita tempatkan, permisi Bapak ya, kita tempatkan di sudut costovertebra antara 11 sampai 12. Kemudian setelah nanti pada tangan bagian anterior kita taruh di depan anterior seperti ini. Kemudian nanti penderita kita suruh tarik nafas. Bapak silakan tarik nafas Bapak, nanti saya tekan apabila Bapak rasa nyeri bilang ya. Silakan tarik nafas Bapak, nyeri tidak? Iya tidak. Nah, apabila dia nyeri tidak terasa nyeri, berarti tes balotemen negatif. Dan pada saat kita mempalpasi juga, kita juga nilai konsistensi dari si ginjal itu bagaimana. Kemudian saat itu nanti kita akan melakukan perkusi. Untuk teknik perkusi pada pemeriksaan REN ini, untuk teknik perkusinya, jadi yang pertama kita akan melakukan perkusi terlebih dahulu seperti biasa di radio abdomen, dari kanan bawah, kanan atas, kiri atas, kanan bawah. Kita nilai normalnya itu nanti akan timpani pada abdomen tapi peka pada hepar. Kemudian setelah itu nanti kita akan melakukan perkusi seperti shifting donors dari asites itu. Jadi dari medial kita perkusi seperti ini ke lateral seperti ini. Apabila nanti akan terjadi perubahan antara timpani ke peka, kemudian kita tandai. Kemudian Bapak silakan berbaring ke arah sebelah kiri, karena ini kita akan memeriksa ginjal sebelah kanan. Kemudian yang sudah kita tandai tadi, Bapak berbaring sebelah kiri, kemudian kita ketuk. Itu nanti apabila terjadi perubahan suara dari peka ke timpani, berarti itu nanti artinya adalah cairannya itu nanti turun. Berarti biasanya terjadi pada contohnya sindroma nefrotik. Kemudian kita juga nilai apabila tadi pada saat kita perkusi itu nanti dia ada terjadi perubahan suara juga, berarti ada perdarahan intraperitoneal biasanya pada rupturan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada CVA. Jadi Bapak silakan Bapak duduk, kemudian berbalik ya Bapak ya. Permisi Bapak ya, duduk. Permisi ya Bapak, duduk. Seperti ini. Kemudian kita letakkan tangan kita seperti ini di bagian kosta 11 atau kosta ke-12 ya. Kemudian setelah itu nanti kita bantalan seperti ini. Kemudian kita dengan dorsum manus kita mengekakkan. Nanti apabila dia terjadi nyeri, berarti tes CVA positif. Gimana nyeri Bapak? Tidak, berarti tes CVA negatif. Kita akan melakukan auskultasi. Untuk auskultasi kita gunakan stetoskop terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk auskultasi kita pastikan menggunakan bagian membran ini. Kemudian saat nanti kita auskultasikan itu sekitar sejajar pada vertebra lumbal 1-3, karena di situ kita akan menilai apakah terjadi bising atau stenosis dari arteri renalis.
Kemudian setelah itu kemudian kita akan melakukan tes transluminasi. Untuk tes transluminasi kita perlu yang pertama adalah tabung kertas yang digulung kemudian dan senter. Itu untuk cara pemeriksaannya adalah adalah jadi yang pertama ini ada skrotum, kemudian skrotum ini ada juga testis juga. Kemudian caranya adalah kita siapkan kertas yang digulung tadi. Kemudian setelah itu kita ini dalam ruangan yang gelap, kemudian kita nyalakan senter. Kemudian setelah kita nyalakan, kita sinari di balik ini, di balik dari testisnya. Kemudian kita teropong. Nah seperti ini. Itu nanti apabila dia terlihat seperti lampion atau lampu, nah itu berarti tes dari transluminasi positif. Biasanya kalau positif itu dia terjadi pada hidrokel. Kemudian apabila tadi tidak gelap, maksudnya tidak ada cahaya itu kita bisa suspek dia mungkin gara-gara dia ada kisah ataupun gara-gara hernia. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada daerah suprapubik. Untuk tadi untuk ureter itu sendiri, itu untuk pemeriksaan itu sulit dilakukan, tapi kita bisa ketahuan gara-gara ada anamnesis. Contohnya kalau pada ureterolithiasis itu nanti ada nyeri kolik. Nah, kemudian untuk pemeriksaan suprapubik kita akan memeriksa khususnya itu nanti pada bagian vesika urinarianya. Jadi untuk pada bagian vesika urinarianya itu nanti yang pertama adalah kita akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Yang pertama kita lihat apakah bagian suprapubiknya itu nanti menggembung atau tidak. Normalnya tadi karena kita sudah menyuruh bapaknya untuk PAK, berarti sudah mengosongkan, itu nanti akan tidak terlihat atau kosong. Kemudian itu nanti apabila dia menonjol, kita curi kita dipenuh. Kemudian selanjutnya itu nanti kita juga periksa testis dan skrotumnya. Testis dan skrotumnya kita lihat apakah dia itu nanti tingginya sama, besarnya sama, apakah ada luka atau tidak. Dia selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Untuk palpasi itu nanti kita biasanya tekan pada area suprapubik. Permisi Bapak ya, mohon maaf ini akan terasa tidak nyaman. Nanti kalau sakit bilang ini, kalau nyeri bilang Bapak ya. Nyeri tidak Bapak, tidak. Kemudian untuk yang sebelah kiri, nyeri tidak Bapak, tidak. Kemudian itu apabila kita juga raba pada saat mempalpasi ini nanti, itu apakah ada terjadi benjolan atau tidak. Apabila dia terjadi benjolan, kita curiga itu nanti adanya tumor buli, kalau enggak adanya tumor pada uterus, ovarium dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya untuk keluhan pada VU biasanya kebanyakan adalah retensi uri. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan perkusi. Nah, perkusi kita lakukan pada daerah suprapubik seperti ini. Normalnya itu nanti perkusi itu nanti tidak kelihatan. Tapi apabila dia itu nanti terjadi timpani, berarti kita itu bisa kita suspek kalau VU-nya itu penuh atau adanya tumor pada daerah ovarium. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi. Untuk perkusi kita lakukan di daerah suprapubik seperti ini. Kita perkusi destra maupun sinistra. Itu nanti normalnya pada saat perkusi itu akan tidak teraba apa-apa. Tapi apabila dia terjadi suara peka atau suara peka itu nanti berarti kita suspek kalau VO-nya itu dia tuh penuh. Kalau nggak penuh berarti dia ada kelainan tumor ataupun kista di bagian ovarium. Baik, untuk kemudian adalah pemeriksaan pada area genital pada maskulina pada yang pertama kita akan melakukan inspeksi. Untuk inspeksi yang pertama kita inspeksi terlebih dahulu penis penis dan karena di dalam penis juga ada uretra. Jadi penis itu nanti kita yang pertama kita lihat dari pangkal sampai ujung dari penis terlebih dahulu. Kita lihat seperti ini. Dan itu nanti kita lihat itu nanti apakah dia ada benjolan pembesaran atau tidak. Kemudian setelah itu nanti kita akan kita perhatikan juga ini dia sudah disirkumsisi atau belum. Kalau pada ini saya sudah melakukan sirkumsisi. Ini kita sirkumsisi. Apabila dia belum disirkumsisi, kita harus perhatikan itu nanti dia preputiumnya itu nanti panjang atau tidak. Kalau panjang itu bisa kita suspek sebagai fimosis dan parafimosis. Kemudian selanjutnya itu nanti kita juga ini apabila dia sudah disirkum seperti ini, kita lihat pada bagian gland penisnya seperti ini. Dan kita lihat itu nanti pada gland penisnya
yang pada bagian ini itu nanti kita lihat apakah itu nanti ada cairan, ada smegma yang kemudian apakah ada benjolan yang biasanya itu nanti dia ada keluhan karena ada herpes 1 dan herpes 2. Kemudian kita lihat MOUE orificium uretra eksternalnya dia itu pada ujung atau tidak, karena apabila nanti dia terletak di bagian ventral dari penis dinamakan hipospadia, dan apabila dia terletak di bagian dorsal ya dorsum penis itu nanti kita sampai dengan epispopadia. Setelah itu nanti kita juga lihat apakah ini pada bagian gland penisnya OUAE-nya dia itu timbul ada cairan seperti darah, pus, nanah atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Nah, untuk kita akan melakukan palpasi itu kita yang pertama kita raba terlebih dahulu ya ini. Permisi ya Bapak ya. Kita raba dari preputium sampai ke radix penis, kita raba. Nah, itu nanti kita raba. Apabila nanti itu nanti akan terasa ada benjolan yang keras, itu kita rasa ada batu. Kemudian itu nanti apabila dia ada seperti pancaran itu nanti kayak apa ya, kayak seperti pancaran kering, pancaran kencing, itu kita suspek ada ini strictur uretra. Kemudian selanjutnya kita juga bisa ini apabila dia preputiumnya masih, kita bisa tarik. Nah, itu nanti kita juga memastikan dia parafimosis atau parafimosis. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua itu nanti ada organ yang kedua itu adalah skrotum beserta isinya, berarti ada testis dan kawan-kawan. Yang pertama kita inspeksi terlebih dulu apakah skrotumnya ini antara kanan dan kiri itu nanti dia itu sama gimana, sama besar, sama tinggi. Nah, kemudian setelah itu nanti kita lihat juga apakah nanti ada abses, fistol, pembesaran, perubahan warna dan lain-lain. Nah, apabila itu nanti kita lihat ada pembesaran skrotum, kita bisa suspek di sini mungkin ada torsio-testis, ada orchitis, kemudian ada hidrokel, ada varikokel. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan palpasi. Untuk palpasi kita lakukan pada testis baik kanan maupun kiri. Skrotum. Nah, itu nanti kita nilai itu nanti apakah ada testisnya. Testisnya itu ada atau tidak, unilateral atau bilateral. Kemudian satu nanti apabila dia teraba keras dan nyeri, berarti kita suspek ada keganasan. Kemudian apabila nanti dia itu isinya kenyal, kita palpasi nanti kenyal, kita curiga kenyal dan bahkan testisnya nanti sampai tidak teraba dan didukung dengan pemeriksaan transluminasi itu positif, berarti kita curiga dia ada hidrokel. Kemudian kalau pada semisal itu kan kalau lunak kan, tapi kalau semisal dia ini nanti dia teraba agak keras tapi transluminasinya nanti dia itu tidak ada lampion, kita suspek dia ada hernia skrotalis. Kemudian apabila nanti dia testisnya itu nanti dia menggelembung, kemudian kita palpasi, itu nanti dia akan sakit dan kita akan prensan itu dengan skrotumnya, testisnya kita naikkan, yang satu ini itu kita naikkan kok dia makin nyeri berarti dia itu ada itu torsiotestis. Prostat kita melakukan rectal touche. Jadi yang pertama kita kita cuci tangan tadi seperti prosedur, kita cuci tangan, kemudian setelah itu kita pakai handscoon yang non steril. Kemudian setelah itu kita pastikan ini bapaknya itu sudah mencopot celananya, kemudian kita posisikan beliau dalam posisi litotomi. Nah, kemudian selanjutnya kita dengan gel ini kita basahi terlebih dahulu, kemudian kita raba dengan menggunakan jari tengah, kita masukkan. Nah, ini nanti kemudian biasanya kalau kelenjar prostat itu teraba pada daerah anterior atau ventral. Kalau pada posisi litotomi berarti pada jam ke 12. Nah, kita raba kalau pada SIM berarti jam ke 9. Kita teraba apakah nanti ada penonjolan atau tidak. Kita raba juga apakah
sulcus medialusnya itu nanti dia teraba atau tidak. Nah, biasanya apabila dia terjadi penonjolan atau pembesaran berarti kita curiga adanya BPH. Itu BPH itu untuk yang mobile, tapi apabila dia keras berarti kita curiga ada keganasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan dengan saya Dr. Aina. Dengan Bapak siapa? Umurnya berapa Pak? Alamatnya di mana? Jadi di hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah buah zagar Bapak. Tujuannya untuk mengetahui mengarah pada suatu penyakit tertentu. Apakah Bapak bersedia? Mohon maaf ya Pak, ini mungkin akan terasa tidak nyaman juga. Nanti apabila Bapak bersedia, silakan Bapak ini dicopot terlebih dahulu pakaiannya seperlunya, sembari saya mempersiapkan diri ya Bapak ya. Saya melakukan gerakan cuci tangan dengan baik dan benar. Yang pertama kita selimuti terlebih dahulu bagian yang tidak perlu, kemudian setelah itu nanti kita akan langsung pada pemeriksaan hidrokel. Jadi yang pertama kita inspeksi terlebih dahulu. Kita inspeksi ini nanti. Jadi yang pertama kita inspeksi apakah testis atau skrotumnya ini nanti dia itu bentuknya sama besar atau tidak. Kemudian dia seperti buah pir atau tidak, kemudian apakah kemudian setelah itu nanti apakah tampak beda atau tidak, apakah dilihat itu nanti apakah ada perbedaan warna atau tidak, kemudian kita lihat juga apakah warnanya mengkilat atau tidak, kemudian baru selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada skrotum. Nah, permisi Bapak ya, palpasi pada skrotum ini untuk menilai itu nanti apakah ada massa yang kenyal atau lunak. Nah, kenyal atau lunak, dan bahkan sampai massa yang dia sifatnya keras. Nah, itu nanti kemudian kita juga raba pol atasnya atau kutub bagian atas dari testis itu teraba atau tidak. Nah, kemudian itu nanti soalnya kalau pada testis yang dia kenyal itu nanti kita curiga adanya hidrokel. Kemudian selanjutnya bising usus. Dan untuk bising usus kita melakukan auskultasi. Pada pemeriksaan hidrokel tidak ditemukan adanya bising usus. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan diafanoskopi. Jadi yang pertama itu ini kita siapkan kertas tabung yang menurut tabung ini, kemudian kita juga siapkan senter. Jadi yang pertama kita senter terlebih dahulu ini kita tangan kiri memegang senter ini, kemudian kita arahkan pada bagian belakang dari testis atau skrotum ini, kemudian kita lihat menggunakan kertas ini. Nah, ini pada ruangan yang gelap seperti ini. Nah, itu nanti kita lihat apabila dia terjadi ada seperti lampu-lampion, itu berarti hidrokel positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan dengan saya Dr. Aina. Dengan Bapak siapa? Umurnya berapa? Alamatnya di mana Bapak? Jadi di hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada area lipat baha sekaligus pada area buah zagar Bapak. Apakah mungkin ini agak terasa sedikit tidak nyaman? Apakah Bapak bersedia? Apabila Bapak bersedia, silakan Bapak berbaring, kemudian sana dibuka ya Bapak ya. Sebelum saya mempersiapkan diri, saya melakukan gerakan cuci tangan dengan baik dan benar. Jadi yang pertama untuk pada pemeriksaan hernia skrotalis itu yang pertama kita inspeksi terlebih dahulu. Kita inspeksi di bagian lipat paha. Apakah ada lipat paha dekstra maupun sinistra, itu kita lihat apakah ada benjolan atau tidak. Nah, benjolan di lipat paha itu nanti dia sampai menjalar ke bagian skrotum atau tidak. Kemudian selanjutnya itu nanti kita juga perlihatkan itu warna dari daerah sekitarnya. Apakah warnanya ada yang kemerahan ataupun kebiruan atau yang berbeda, itu menunjukkan adanya strangulata atau sudah terkena pada daerah vaskulernya. Kemudian kita juga lihat apakah itu nanti ada bentuk seperti testis, karena pada hernia skrotalis itu nanti yang masuk berarti kan usus itu terbentuk seperti testis. Kemudian satu nanti kita akan melakukan palpasi. Nah, untuk palpasi kita lakukan palpasi baik dekstra maupun sinistra. Itu nanti kita palpasi terlebih dahulu, itu nanti ada seperti massa yang kenyal sampai lunak, sampai ke bagian dari testis atau testis yang di dalam skrotum ini kita palpasi, itu nanti apakah ada massa atau benjolan, ini yang dekstra dan ini yang sinistra. Kemudian kita itu nanti cari apakah ada perabaan lunak, dan kenyal juga. Nah, kemudian setelah itu nanti kita juga pada saat palpasi kita juga menginterpretasikan apakah polus atau kutub atas dari
testis ini atau skrotum ini terapi atau tidak. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan auskultasi. Untuk auskultasi, karena kita curiga ada hernia, yaitu yang masuk usus, kita akan melakukan auskultasi pada daerah skrotumnya. Nah, itu nanti biasanya ada terjadi bising usus. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan tes diafanoskopi. Untuk tes diafanoskopi ini nanti kita lihat juga, kita menggunakan kertas yang telah digulung menjadi tabung seperti ini dengan senter. Jadi caranya, apabila kita curiga di bagian dekstra ini, kita taruhkan ini senter di belakang dari skrotum atau testisnya. Kemudian selanjutnya kita lihat dengan menggunakan ini tabung ini. Nah, itu kalau pada hidrokel itu nanti dia akan tidak ada seperti lampu lampion, dikarenakan karena yang masuk usus nanti jadinya gelap seperti itu. Alhamdulillah, amin Bapak, sudah saya lakukan pemeriksaan pada Bapak. Apakah ada yang tanyakan lagi Bapak? Kalau tidak, sebentar Bapak ya, saya cuci tangan, saya melakukan tangan dengan baik dan benar. Alhamdulillah Bapak, jadi ini sudah saya lakukan pemeriksaan pada Bapak. Nanti nanti apabila Bapak ada apa-apa nanti bisa dikonsultasikan kepada kami. Silakan Bapak untuk dipakai kembali pakaiannya. Terima kasih Bapak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.